Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Ana Marlina, NIM A1A220019, mahasiswi Prodi S1 Kebidanan Universitas Negaraski Makassar. Di video ini saya akan membahas 6 topik pokok pembahasan mata kuliah Bahasa Indonesia. Yang pertama, sejarah kedudukan dan fungsi Bahasa Indonesia. Yang kedua, Bahasa Indonesia ragam ilmiah. Yang ketiga, penggunaan Bahasa Indonesia ragam ilmiah dalam menulis dan presentasi ilmiah. Yang keempat, tata tulis atau ejaan, tata pembentukan kata, dan tata pemilihan kata. Yang kelima, penulisan kalimat efektif, penulisan paragraf, dan teknik pengembangan paragraf. Dan yang keenam, membaca kritis untuk menulis. Yang pertama, saya akan membahas sejarah kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. A. Sejarah bahasa Indonesia. 1. Bahasa Melayu. Sebelum adanya bahasa Indonesia, bahasa Melayu dikenal dalam sejarah sebagai lingua franca atau bahasa pengantar. Bahasa Melayu digunakan di kawasan Asia Tenggara itu sejak abad ke-7. Kemudian pada zaman Kerajaan Sriwijaya, bahasa Melayu dikenal sebagai bahasa kebudayaan. Dan ditemukannya bukti-bukti penggunaan bahasa Melayu kuno, salah satu contohnya di Prasasti Talang Tuwo tahun 684 Masehi. Yang kedua, bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Ada beberapa faktor yang menyebabkan bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia. Yang satu, bahasa Melayu atau yang disebut lingua franca di Indonesia. Bahasa kebudayaan dan bahasa perhubungan. Yang kedua, sistem bahasa Melayu sederhana, mudah dipelajari, dan tidak ada tingkatan bahasa. Yang ketiga, suku-suku di Nusantara mau menerima bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang keempat, bahasa Melayu dapat dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti yang luas. Selanjutnya, sebelum kemerdekaan. Penggunaan bahasa Melayu sebelum kemerdekaan itu diawal dari satu, penyebaran agama Islam ke Kepulauan Nusantara, di mana memanfaatkan bahasa Melayu sebagai sarana komunikasi. Yang kedua, sejak berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908, di mana sebagai alat bertukar informasi dan komunikasi antar penggerak. Kemudian pada tanggal 28 Oktober 1928, tepatnya di Hari Sumpah Pemuda, di mana Kongres Pemuda di Jakarta pada tahun 1928 mengikrarkan isi Sumpah Pemuda. 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertanah air yang satu, tanah air Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa Persatuan Bahasa Indonesia. Selanjutnya, pasca tahun 1928, di mana berdirinya Angkatan Pujangga Baru di tahun 1933, yang hasilnya itu pembinaan bahasa dan kesastraan Indonesia. Kemudian diadakan Kongres 1 Bahasa Indonesia di Surakarta atau di Solo pada tanggal 25-28 Juni 1983. Selanjutnya, setelah kemerdekaan. Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Keesokan harinya, tepatnya tanggal 18 Agustus 1945, penandatanganan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36, isinya penetapan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Kemudian tanggal 19 Maret 1947, peresmian penggunaan ejaan Republik atau ejaan Sewandi pengganti ejaan Van Ophuijsen yang berlaku sebelumnya. Selanjutnya, B. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia adalah yaitu yang pertama sebagai bahasa persatuan atau alat perhubungan antar daerah dan antar budaya. Yang kedua, bahasa nasional dan bahasa resmi. Yang ketiga, sebagai bahasa budaya dan bahasa ilmu, dan sebagai bahasa pengantar di lembaga-lembaga pendidikan. Sekarang saya akan membahas topik yang kedua, sejarah
Bahasa Indonesia ragam ilmiah. A. Pengertian bahasa Indonesia ragam ilmiah. Bahasa Indonesia ragam ilmiah merupakan salah satu ragam bahasa Indonesia yang digunakan dalam pertemuan dan penulisan karya ilmiah sebagai bahasa yang digunakan untuk memaparkan fakta, konsep, prinsip, teori, atau gabungan dari keempatnya. Yang ke B, karakteristik bahasa Indonesia ragam ilmiah, di mana bahasa Indonesia ragam ilmiah memiliki karakteristik cendekia, lugas dan jelas, menghindari kalimat fragmentaris, bertolak dari gagasan, formal dan objektif, ringkas, padat, dan konsisten. Saya akan menjelaskan sedikit tentang karakteristik bahasa Indonesia ragam ilmiah, di mana bahasa Indonesia bersifat cendekia menunjukkan bahwa bahasa Indonesia itu mampu digunakan secara tepat untuk mengungkapkan hasil berpikir logis, yakni mampu membentuk pernyataan yang tepat dan saksama. Sementara itu, sifat lugas dan jelas dimaknai bahwa bahasa Indonesia mampu menyampaikan gagasan ilmiah secara jelas dan tepat. Untuk itu, setiap gagasan diungkapkan secara langsung, sehingga makna yang timbulkan adalah makna lugas. Bahasa Indonesia ragam ilmiah juga menghindari penggunaan kalimat fragmentaris, di mana kalimat fragmentaris adalah kalimat yang belum selesai. Kalimat terjadi antara lain kalimat karena adanya keinginan penulis menggunakan gagasan dalam beberapa kalimat tanpa menyadari kesatuan gagasan yang diungkapkan. Selanjutnya, bahasa Indonesia ragam ilmiah mempunyai sifat atau mempunyai karakteristik bertolak dari gagasan. Artinya penonjolan diadakan pada gagasan atau hal yang diungkapkan dan tidak pada penulis, di mana implikasinya itu kalimat-kalimat yang digunakan didominasi oleh 24 kalimat pasif. Selanjutnya, sifat formal dan objektif ditandai antara lain oleh pemilihan kata, bentuk kata, dan struktur kalimat. Kemudian, kosakata yang digunakan bernada formal dan kalimat-kalimatnya memiliki unsur yang lengkap. Sementara itu, sifat ringkas dan padat direalisasikan dengan tidak adanya unsur-unsur bahasa yang mubazir. Hal ini berarti menuntut adanya penggunaan bahasa yang hemat. Yang terakhir, sifat konsisten. Sifat konsisten yang ditampakkan pada penggunaan unsur bahasa, tanda baca, tanda lainnya, dan istilah yang digunakan dengan kaidah dan semuanya digunakan secara konsisten. C. Ciri-ciri ragam bahasa ilmiah. Ada beberapa ciri-ciri ragam bahasa ilmiah, antara lain yaitu yang pertama, struktur kalimat jelas dan bermakna lugas. 2. Struktur wacana bersifat formal, di mana mengacu pada standar konvensi naskah. Yang ketiga, berisi singkat, berisi analisis dan pembuktian, di mana menyajikan konsep secara lengkap. Yang keempat, cermat dalam menggunakan unsur baku atau istilah kata, ejaan, bentuk kata, kalimat paragraf, dan wacana. Yang kelima, cermat dan konsisten menggunakan penalaran dari penemuan topik, pendahuluan, dan deskripsi teori. Selanjutnya D, ragam bahasa pidato ilmiah. Ragam bahasa pidato ilmiah adalah penyajian bahasa ilmiah oleh seseorang di suatu forum yang pesertanya secara sukarela terlibat aktif dan interaktif verbal ilmiah untuk mencapai tujuan dalam waktu yang tersedia. E, ragam ilmiah dalam menulis akademik. Bahasa Indonesia ragam ilmiah dalam menulis dan presentasi ilmiah berarti memanfaatkan potensi bahasa Indonesia untuk memaparkan fakta, konsep, prinsip, teori, atau gabungan dari keempat hal tersebut, serta hasil penelitian secara tulis dan lisan. Selanjutnya saya akan membahas topik pokok pembahasan yang ketiga, yaitu
Penggunaan bahasa Indonesia ragam ilmiah dalam menulis dan presentasi ilmiah. A. Pengertian presentasi ilmiah. Secara bahasa, presentasi ilmiah itu berasal dari kata presentasi dan ilmiah. Kemudian presentasi berasal dari bahasa Inggris yang berarti menyajikan atau memaparkan. Ilmiah berarti bersifat ilmu secara ilmu pengetahuan memenuhi syarat atau kaidah ilmu pengetahuan. Presentasi ilmiah menurut bahasa adalah menyajikan atau memaparkan suatu karya tulis yang bersifat ilmiah, di mana secara umum presentasi ilmiah adalah hal yang bersangkutan dengan situasi resmi atau formal, sehingga dalam presentasi ragam ilmiah haruslah berpedoman pada kaidah bahasa Indonesia yang tepat. Kemudian presentasi ilmiah ini bertujuan untuk menyebarkan atau memberikan informasi kepada peserta seperti seminar, diskusi, dan lain-lainnya. B. Penggunaan bahasa Indonesia ragam ilmiah dalam menulis presentasi ilmiah. Menggunakan bahasa Indonesia ragam ilmiah dalam menulis dan presentasi ilmiah berarti memanfaatkan potensi bahasa Indonesia untuk memaparkan fakta, konsep, prinsip, teori, atau gabungan dari keempat hal tersebut secara tertulis dan lisan. Penggunaan bahasa Indonesia ragam ilmiah dalam penulisan karya ilmiah adalah sebagai berikut. Jadi, ini adalah ciri-ciri penggunaan bahasa Indonesia ragam ilmiah dalam penulisan karya ilmiah. 1. Ciri-cirinya adalah baku, di mana struktur bahasa yang digunakan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia baku, baik mengenai struktur kalimat maupun kata. Demikian juga pemilihan kata, istilah, dan penulisan yang sesuai dengan ejaan-ejaan. Yang kedua, logika, di mana ide atau pesan yang disampaikan melalui bahasa Indonesia ragam ilmiah dapat diterima. Contohnya yaitu kalimat masalah pengembangan dakwah kita tingkatkan. Ini adalah ide kalimat tersebut tidak logistik. Pilihan katanya adalah menggunakan kalimat masalah, di mana kurang tepat atau tidak spesifik. Yang ketiga, kuantitatif, di mana kuantitatif di mana keterangan yang dikemukakan pada kalimat dapat diukur secara pasti. Kemudian yang keempat, ciri-cirinya yaitu tepat, di mana ide yang harus sesuai dengan ide yang dimiliki oleh pemutus atau penulis dan tidak mengandung makna ganda. Yang kelima, denotatif, di mana kata yang digunakan atau pilihan sesuai dengan arti sebenarnya dan tidak diperhatikan perasaan karena sifat ilmu yang objektif. Yang keenam, runtun ide, di mana runtun ide secara teratur dan sesuai dengan urutan serta tingkatnya, baik dalam kalimat maupun dalam alinea atau paragraf, di mana merupakan rangkaian kalimat yang menghambat satu ide atau satu pokok pembahasan. Jadi ada beberapa ciri-ciri ragam bahasa ilmiah. 1. Struktur kalimat jelas dan bermakna lugas. Selanjutnya, yang ke pokok pembahasan topik yang keempat, tata tulis atau ejaan, tata pembentukan kalimat, dan tata pemilihan kata. A. Tata tulis atau ejaan. Ejaan adalah penggambaran bunyi, bahasa dalam tulisan, serta penggunaan tanda baca, seperti penulisan huruf dan pemakaian tanda baca. Perkembangan ejaan dari Van
Ophuizen hingga EYD. Jadi yang pertama ejaan Van Ophuizen, di mana pada tahun 1901 ditetapkan ejaan bahasa Melayu dengan huruf Latin yang disebut ejaan Van Ophuizen, di mana hal-hal yang menonjol dalam ejaan Van Ophuizen ini salah satunya huruf OE dipakai untuk menuliskan kata-kata seperti itoe, goeroe, dan oemorer. Selanjutnya, ejaan Sewandi. Pada tanggal 19 Maret 1947, ejaan Sewandi diresmikan untuk menggantikan ejaan Van Ophuizen, di mana ejaan baru itu dikenal oleh masyarakat diberi julukan ejaan Republik. Hal-hal yang perlu diketahui sehubung dengan penggantian ejaan itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, ejaan OE diganti dengan U seperti pada guru, itu, umur, dan lain-lain. Selanjutnya, ejaan pembaharuan bahasa Indonesia atau ejaan Prijono Katopo pada tahun 1956. Dan selanjutnya ejaan Melindo di akhir tahun 1959. Jadi pada akhir tahun 1959, Sidang Perutusan Indonesia dan menghasilkan konsep ejaan bersama yang dikenal dengan nama ejaan Melindo atau Melayu Indonesia. Perkembangannya itu, perkembangan politiknya itu selama bertahun-tahun berikut, di mana mengurungkan peresmian ejaan itu. Selanjutnya, ejaan bahasa Indonesia pada tahun 1966 dan kemudian ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD seperti tata tulis atau ejaan sejak tahun 1972, di mana motif lahirnya ejaan yang disempurnakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyesuaikan ejaan bahasa Indonesia dengan perkembangan bahasa. Dua, membina ketertiban dalam penulisan huruf dan tanda baca. Ketiga, mulai usaha pembakuan bahasa Indonesia secara menyeluruh. Dan keempat, mendorong pengembangan bahasa Indonesia. C. Penulisan huruf dalam ejaan. Jadi bahasa Indonesia yang disempurnakan menyangkut dua hal dalam penulisan huruf, yaitu penulisan huruf besar dan kapital dan penulisan huruf miring. Yang pertama, penulisan huruf besar atau kapital, di mana kaidah penulisan huruf kapital itu adalah sebagai berikut. Huruf besar atau kapital dipakai sebagai huruf pertama kalimat berupa petikan langsung. Yang kedua, huruf besar atau huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku, dan bahasa, dan lain-lainnya. Selanjutnya, penulisan huruf miring. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dari karangan. Dalam tulis tangan atau ketikan, kata yang harus ditulis dengan huruf miring ditandai dengan garis bawah 1. Kemudian huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf bagi kata atau kelompok kata. Yang ketiga, huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan kata nama-nama ilmiah atau mengungkapkan bahasa asing atau bahasa daerah kecuali yang disesuaikan ejaannya. D. Penulisan kata. Penulisan kata adalah proses atau cara menulis yang mempertimbangkan unsur bahasa yang diucapkan atau dituliskan sebagai wujud kesatuan perasaan dan pikiran yang dapat digunakan dalam berbahasa sesuai ejaan yang disempurnakan. Selanjutnya, E. Pemakaian tanda baca. 1. Tanda titik, di mana tanda titik dipakai pada akhir singkat nama orang, kemudian tanda titik juga dipakai pada singkatan gelar, jabatan, pangkat, dan sapaan, dan lain-lain. Yang kemudian tanda koma
Ada kaidah yang mengatur kapan tanda koma digunakan dan kapan tanda koma tidak digunakan. Jadi tanda koma harus digunakan di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Kemudian tanda koma harus digunakan untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara berikutnya, yang didahului oleh kata seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan. Kemudian tanda C, tanda titik koma. Jadi tanda titik koma dapat dipakai untuk memisahkan kalimat yang setara di dalam suatu kalimat majemuk sebagai pengganti kata penghubung. D, tanda titik dua, di mana tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap bila diikuti rangkaian atau pemeriaan. Kemudian, tanda titik dua dipakai kalau rangkaian atau pemberian itu merupakan pelengkapan yang mengakhiri pernyataan. Selanjutnya, E, tanda hubung, di mana tanda hubung dapat dipakai untuk memperjelas hubungan bagian-bagian ungkapan. Kemudian, tanda hubung dapat dipakai untuk merangkaikan se dengan kata berikutnya. Dimulai dengan huruf kapital, kemudian dengan angka dan singkatan huruf kapital dengan imbuhan atau kata. Kemudian tanda pisah. Tanda pisah membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberikan penjelasan khusus di luar dengan kalimat, di mana menegasnya ada opsi atau keterangan yang lain sehingga kalimat menjadi lebih jelas dan dipakai di antara dua bilangan atau tunggal yang berarti sampai dengan atau di antara dua nama kota yang berarti ke atau sampai. Selanjutnya tanda petik. Jadi tanda petik ini dipakai untuk mengapit petikan langsung judul syair, karangan, istilah yang punya arti khusus atau kurang dikenal. Kemudian tanda petik tunggal, di mana tanda petik tunggal ini mengapit terjemahan atau penjelasan kata-kata atau ungkapan asing. Kemudian garis miring, di mana garis miring dipakai untuk menyatakan seperti dan atau kemudian per yang artinya tiap, terus nomor surat dan nomor rumah setelah nomor jalan. Selanjutnya, pembentukan tata kalimat. Satu, pengertian kalimat. Jadi kalimat adalah satuan bahasa berupa kata atau rangkaian kata yang berdiri sendiri dan menyatakan makna yang lengkap. Di mana kalimat adalah satuan bahasa terkecil yang mengungkapkan pikiran yang utuh, baik dengan lisan maupun tulisan. Yang kedua, pola kalimat dasar. Jadi pola kalimat dasar itu mengacu pada sebuah pola untuk menyusun kalimat seperti subjek, predikat, objek, keterangan, dan kata tambahan atau yang sering dikenal dengan SPOK. Yang ketiga, kelengkapan unsur sebuah kalimat, di mana suatu kalimat yang baik harus mengandung unsur-unsur yang lengkap. Kelengkapan unsurnya sebuah kalimat sekurang-kurangnya harus memenuhi dua hal, yaitu subjek dan predikat. Yang keempat, kesejajaran satuan dalam kalimat, di mana kesejajaran satuan dalam pembentukan kalimat yaitu keadaan sejajar satuan-satuan yang membentuk kalimat, baik dari segi bentuk maupun makna kalimatnya. Yang kelima, struktur kalimat, di mana menurut Badudu pada tahun 1922 dalam bahasa Indonesia, kalimat pasif dengan pelaku yang pertama kata kerjanya tidak diberi awalan di. Awalan di hanya digunakan bila pelaku pekerjaan itu orang ketiga, misalnya diambilnya, dibuatnya. Itulah contohnya. Selanjutnya C, tata penulisan kata. Yang pertama, ketepatan. Jadi ketepatan dalam pemilihan kata berkaitan dengan kemampuan memilih kata yang dapat mengungkapkan gagasan secara tepat, dan gagasan itu dapat diterima secara tepat pula oleh pembaca. Oleh karena itu, penulis dituntut mampu memahami perbedaan makna denotasinya. Yang kedua, kecermatan. Jadi,
Yang kedua, kecermatan, di mana kecermatan dalam pemilihan kata berkaitan dengan kemampuan memilih kata yang benar. Benar-benar diperlukan untuk mengungkapkan gagasan tertentu. Yang ketiga, keserasian, di mana keserasian dalam pemilihan kata berkaitan dengan kemampuan memilih dan menggunakan kata-kata yang sesuai dengan konteks pemakaiannya. Jadi konteks pemakaian itu, kata itu dapat berupa konteks kebahasaan dan dapat pula berupa konteks non-kebahasaan. Selanjutnya, penulisan topik yang kelima, penulisan kalimat efektif, penulisan paragraf, dan teknik pengembangan paragraf. A. Pengertian kalimat efektif. Pakar bahasa Indonesia seperti Kraft pada tahun 1989, Ridwan dan kawan-kawan 1993, dan Semi pada tahun 1990 menyatakan bahwa kalimat efektif adalah kalimat yang dapat menimbulkan gagasan yang sama tepatnya dalam pikiran pendengar atau pembaca seperti yang dipikirkan oleh pembicara atau penulisnya. Ciri-ciri kalimat efektif yaitu di Kraft pada tahun 1980 menyatakan bahwa ada 6 ciri-ciri utama kalimat efektif dalam bahasa Indonesia, yaitu kesatuan gagasan, di mana setiap kalimat harus menunjukkan adanya kesatuan gagasan yang ditandai oleh adanya suatu ide tunggal, di mana kesatuan gagasan itu diwakili oleh subjek dan predikat di dalam kalimat. Yang kedua, kepaduan, di mana setiap kalimat harus disusun dengan koherensi atau kepaduan yang baik dan kompak antar unsurnya. Di mana kepaduan dibatasi sebagai hubungan timbal balik yang jelas di antara unsur-unsur atau kata atau kelompok kata, di mana yang membentuk kalimat itu. Yang ketiga, ciri-cirinya adalah kesejajaran atau paralelisme, di mana kesejajaran paralelisme berarti menempatkan gagasan yang sama penting dan sama fungsinya ke dalam suatu struktur atau konstruksi gramatikal yang sama, di mana jika salah satu gagasan itu ditempatkan dalam struktur kata benda, kata atau kelompok, kata yang lain yang memiliki gagasan sejajar juga ditempatkan dalam fungsi dan struktur yang sama, yaitu kata benda. Kemudian penekanan, di mana inti pemikiran yang terkandung di dalam setiap kalimat harus dibedakan dengan sebuah kata yang dipentingkan. Yang kelima, kehematan. Jadi setiap kalimat yang digunakan dalam penulisan laporan hendaknya memperhatikan kehematan atau ekonomi kata. Dalam hal ini diusahakan tidak menggunakan kata yang berlebihan. Selanjutnya, variasi, di mana variasi merupakan upaya untuk penganekaragaman bentuk bahasa agar tetap terpelihara minat dan prihatin pembaca, misalnya dengan mengadakan variasi sinonim kata atau pilihan kata, panjang pendek kalimat, dan struktur kalimat. Di mana dengan adanya variasi diharapkan dapat terwujud kesegaran pemakaian pembaca. Selanjutnya, masalah pemakaian bahasa Indonesia. Berikut ini adalah beberapa contoh lain kalimat yang efektif. 1. Kalimat bersubjek ganda, di mana seseorang yang berada dalam kerumunan massa, maka ia akan berperilaku dan berbudaya seperti perilaku massa. Yang kedua, kalimat berpredikat ganda, di mana sebagian orang beranggapan bahwa pemblokiran jalan raya di daerah kota gede juga terjadi di daerah Nantikan dan Kerajaan Yogyakarta merupakan sikap anarki yang mengiring ritual kampanye dan menjelang pemilu. Itu adalah contoh dari kalimat berpredikat ganda. Yang ketiga, kalimat dengan kata penghubung dan kata depan tidak. Contohnya, kampanye nilai-nilai universal seperti hak asasi manusia, demokrasi, lingkungan hidup, tegaknya hukum, dan pasar bebas. Oleh karena itu menjadi sebuah misi dari negara-negara maju. Selanjutnya, kalimat dengan kata penghubung dan kata depan tidak tepat. Jadi, kemudian kemudian kalimat tidak padu.
di mana keruntuhan perbankan yang dialami lebih dari 2 tahun ini membuktikan pernyataan tersebut. Itulah contohnya. Selanjutnya, paragraf. Paragraf adalah bagian dari suatu karangan atau tuturan yang terdiri atas sejumlah kalimat yang mengungkapkan suatu satuan informasi dengan ide pokok sebagai pengendali. Yang kedua, bentuk paragraf. Jadi, paragraf dilihat dari segi bentuknya. Dapat dibedakan menjadi 3, yaitu bentuk lekuk, bentuk lurus, dan bentuk gantung. Namun, dari ketiga bentuk tersebut, yang umum digunakan dalam satuan karangan adalah bentuk lekuk dan bentuk lurus. Di dalam pembentukan paragraf, ada beberapa syarat atau syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu syarat pembentukan paragraf adalah kesatuan, koherensi, atau kepaduan, dan pengembangan. Jadi kesatuan itu adalah sebuah paragraf hanya mengandung satu ide pokok atau tema, di mana ide pokok ini dengan tegas dinyatakan melalui kalimat topik. Yang kedua, bentuk paragraf yang kedua, koherensi. Syarat pembentukan paragraf yang koherensi, di mana syarat kedua yang harus dipenuhi oleh sebuah paragraf adalah koherensi atau kepaduan. Koherensi atau kepaduan ini dititik beratkan pada hubungan antara kalimat dengan kalimat. Yang ketiga, pengembangan. Jadi ide pokok sebuah paragraf akan jelas apabila dirinci dengan ide-ide penjelas. Jika tidak demikian, maka paragraf itu hanya dibangun oleh satu buah kalimat. Selanjutnya, letak kalimat topik, di mana dalam hal ini penetapan kalimat topik dapat dilakukan dengan berbagai cara, yakni yang pertama, kalimat topik ditempatkan di awal paragraf, 2, kalimat topik ditempatkan di akhir paragraf, dan 3, kalimat topik ditempatkan di awal dan di akhir paragraf, kalimat top, dan keempat, kalimat topik tersirat dalam keseluruhan paragraf. D. Pengembangan paragraf. Pengembangan paragraf teknik pengembangan paragraf 1, pengembangan paragraf secara alamiah, dan pengembangan paragraf klimaks dan anti klimaks, di mana pengembangan paragraf umum ke khusus dan khusus ke umum. 2. Pengembangan paragraf berdasarkan isinya. 1. Pengembangan paragraf perbandingan dan pertentangan. 2. Pengembangan paragraf secara analogi. Yang ketiga, pengembangan paragraf dengan contoh-contoh. Yang keempat, pengembangan paragraf dengan sebab akibat. Dan kelima, pengembangan paragraf dengan pembahasan definisi. Keenam, pengembangan paragraf dengan klasifikasi. Sekarang topik yang keenam, membaca kritis untuk menulis. 1. Pengertian, di mana membaca kritis merupakan kegiatan membaca untuk mendapatkan informasi yang relevan dan diperlukan untuk tulisan yang akan dikembangkan. 2. Informasi apa yang dimasukkan dalam tulisan seperti informasi umum, informasi khusus, dan informasi terperinci. B. Ragam membaca kritis. Jadi membaca 1. Membaca cepat atau sekilas untuk mencari informasi. 2. Membaca cepat atau informasi khusus untuk informasi yang khusus. 3. Membaca teliti untuk informasi yang rinci. Selanjutnya C. Langkah-langkah dalam membaca kritis tulisan ilmiah. Menganalisis tesis atau pernyataan masalah. 2. Meringkas butir-butir yang penting. Yang ketiga, memahami konsep-konsep penting atau pandangan ahli hasil penelitian dan teori. Yang keempat, menentukan bagian yang dikutip. Yang kelima, menentukan implikasi dari bagian atau sumber yang dikutip. Dan yang keenam, menentukan posisi penulis sebagai pengutip. D. Langkah-langkah dalam membaca kritis tulisan populer. 1. Mengenali persoalan utama atau isu yang akan dibahas. 2. Menentukan relevansi isu dengan tulisan yang akan dihasilkan. 3. Memanfaatkan isu tulisan populer untuk bahan atau inspirasi dalam menulis. Dan keempat, membedakan isu tulisan populer dengan tulisan ilmiah atau buku ilmiah.
Langkah-langkah membaca kritis buku ilmiah. 1. Memanfaatkan indeks untuk menemukan konsep penting. 2. Menemukan konsep penting atau pandangan A seperti pandangan ahli, hasil penelitian, dan teori untuk bahan menulis. 3. Menentukan dan menandai bagian-bagian buku yang akan dikutip. 4. Menentukan implikasi dari bagian yang dikutip. Dan yang kelima, menentukan posisi penulis sebagai pengutip. Baik, sekian dan terima kasih. Itu adalah ringkasan dari materi Bahasa Indonesia kelompok 1 sampai kelompok 6. Bila ada kalimat atau penjelasannya kurang tepat, harap dimaklumi. Jadi sekian dari saya. Terima kasih.